Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bila Ku Ingat. Hari ini gue sama Ito pengen ngebahas tentang eh, dampak ketagihan media sosial ini berujung ke negatif atau ke positif. Nah, kan Iya, lu tahu kalau media sosial ini dari 10 tahun terakhir mungkin ya, atau iya, beberapa tahun sangat-sangat digemari oleh anak-anak muda pada waktu itu sampai anak muda tahun sekarang. betul. Tiap lu bangun megangnya HP, tiap lu boker megangnya HP, tiap lu makan nonton dari media sosial juga, ya kan? Tiap lu lagi nongkrong sampai nggak tahu mau ngomong apa, akhirnya lu pegang HP lihat media sosial, ya kan? Iya, Menurut menurut lu segitu pentingkah media sosial itu? Kalau menurut lu? penting banget sih. Kalau dari yang lu omongin, penting banget ya jelas. Mana mungkin ada sesuatu yang nggak penting, tapi bangun tidur kita kepikiran, lagi boker kita kepikiran, lagi nongkrong kita kepikiran, mau tidur juga masih kepikiran. Kayak nggak ada. Ya. Ya kita nggak bisa dibilang nggak penting sih kalau definisinya udah kayak gitu. lu Iya ngasih sih, lu benar ngasih sih. contohnya untuk membuat gue ngomong itu penting banget sih. Jadi ya itu emang penting. Tapi manfaatnya ada nggak sih? Ya kalau manfaatnya ada atau enggak, biasanya kalau penting nggak mungkin nggak ada manfaat sih. Bener gak sih? Atau enggak ya? Tapi kan manfaat tersebut mungkin Iya. Yeah. ada dampak negatifnya juga, Oh pasti. ya kan? Nah, ada saatnya kita juga pasti ada pengen banget nih buka sosial media apa aja yang bikin kita lihat, pasti ada aja gitu. Benar, Pasti benar. ada waktu kecanduannya. Iya, iya. Cuman kan gue lihat juga di beberapa artikel juga mulai media sosial ini mulai meresahkan juga gitu. Eh, emang menurut lu Menyebabkan kecanduan yang gimana? emang menurut lu Apa? tadi kan kita udah ngomongin beberapa hal kayak misalnya kecanduan. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke negatif, kita Hmm. ngomongin positifnya dulu kali ya. Emang kalau menurut lu apa sih dampak positif Iya, dari media sosial? banyak sih. Kita kan menggunakan media sosial tergantung kitanya juga kan. Benar. Terserah kita mau lihat terus atau enggak, kita mau kecanduan atau enggak kan itu tergantung kita masing-masing gitu. Iya. Tapi menurut gue kalau gue lihat positifnya pasti ada aja. Dan salah satunya mungkin bisa dapat ide, mungkin bisnis, Dia cari bisnis. informasi yang kayak on the spot, 7 hal atau apa, 7 tempat atau apa gitu. Benar-benar. Habis itu nambah teman, bisa sosialisasi tuh. Iya. Tapi gue Kalau gue sih rasa lihatnya kayak gitu sih. ya, tapi gue rasa kayak ada hal krusial yang menurut gue belum lu sebutin, Li. Apa Kayak tuh? ya menurut gue ya. Ini definisi bodoh media sosial dari gue dulu nih. Definisinya itu kayak kan media Iya. sosial. Media itu tempat. Sosial itu kan artinya bersosialisasi, berkomunikasi. Dan sifatnya media sosial Iya. yang kita kenal itu online kan. Bisa diakses secara real time. Hmm. Nah, kalau misalnya dari definisi bodoh gue itu, berarti sebenarnya positifnya adalah yang paling pertama mendekatkan yang jauh. Karena sifatnya online kan. Mm-mm. Yap. Lu ada di satu tempat di Indonesia, gue ada di satu tempat lainnya di Indonesia dan kita bisa podcastan bareng. Kita mendekatkan yang jauh. Hmm. Terus kalau misalnya dilihat dari beberapa media sosial yang terkenal, yang mungkin agak lawas kali ya, kayak Twitter, Facebook, Instagram, Ya. itu kita bisa lihat, kita bisa dapat informasi dari seluruh dunia di dalam genggaman tangan, ya nggak sih. Mm-mm. Terus kayak Yap. apapun yang terjadi di belahan dunia lain di saat ini itu bisa kita lihat di tempat kita dalam beberapa Mm. detik doang, cepet. Betul. Betul, betul. Nah itu ya itu tambahan aja sih. Tapi menurut gua beberapa yang pentingnya tadi udah lu sebutin gitu.
Kayak misalnya bisa dapet Ya, teman, itu keren banget sih. Ya sorry. menurut gua definisi dari media sosial menurut gua sih ya sama kayak lu, tempat kita bersosialisasi, tempat kita mencurahkan pendapat mungkin bisa juga kalau nggak ada undang-undang. Lalalala. Habis itu Terus? habis itu bisa mencurahkan karya kita juga kalau misalnya kita hobi gambar atau segala macam kan. Benar, Atau benar. enggak kita menyimpan, bisa ngupload foto yang dimana kita bisa nggak perlu lagi cetak foto mungkin, Betul. ya kan, bisa buat dapet informasi yang kayak gue bilang apa aja yang di luar daerah kita yang kita nggak tahu, Hmm. bisa cari duit, bisa buat pansos, cari masalah, drama, nyebar hoax, nyebar fakta, aib, foto bugil, masa kecil ataupun yang lain. Ya, Iya, menurut iya. gue sih Iya. kayak Itu kayak negatifnya udah lu sebutin semua ya. iya, ya, ya. Positifnya pasti ada negatifnya, nggak mungkin positif doang kan. Iya, iya. Sampai gue nggak bisa inget tadi negatifnya apa aja lu sebutin tuh yang berturut-turut tuh. Itu kayaknya contoh dari information overload gak sih? Apapun yang lu cari pasti ada gitu, dan akhirnya lu malah Kayaknya pusing sendiri. kayaknya itu yang gue cari deh. Enggak sih, enggak. Eh, Ya negatifnya salah satunya itu. Ada juga FOMO, apa tuh fear FOMO? out missing out ya kalau nggak salah. Oh, jadi takut ketinggalan sesuatu, fear of Iya, missing out. bisa juga Oh. kayak gitu. Hmm. Depresi juga bisa. Karena kan ide kita mungkin kayak atau kreativitas kita tuh berkurang gara-gara nggak percaya diri. Mungkin gara-gara kita ngelihat karya orang lebih bagus, karya kita biasa aja gitu kan. Gambar dia, gambar pemandangan, kita gambarnya stickman mungkin. Jadinya kita kurang percaya diri buat Heeh. buat eh, mengungkapkan karya-karya kita gitu. Mhm. Akhirnya depresi segala macam, kurang. Ya kayak gitulah, banyak juga sih. Negatifnya juga ada cyberbullying kalau nggak salah. Wow. Tapi berarti fear of missing out ini tuh disebabin oleh penyebab lain yang lebih dasar gak sih? Yang Iya, menurut gue kecanduan. iya. Dari kecanduan ditambah dengan informasi yang nggak ada habisnya yang nyampe ke kita, Mm-mm, terus kontrol di kitanya juga kurang, yang akhirnya betul. malah bikin fear of missing out gitu. Ini Iya, terbiasa dapat banyak informasi, terbiasa dapat segala sesuatu secara real time, tiba-tiba kehilangan gitu. Kayak misalnya internetnya tiba-tiba betul. mati, atau misalnya HP-nya mati, ya mereka udah langsung kayak, aduh ini Mm, gimana nih, akhirnya cemas, iya. terus jadi gelisah, terus kayak, Sebenarnya sama aja sih. FOMO tuh sebenarnya dari dulu ada sebelum zamannya medsos pun tapi kayak bedanya apa gitu. tuh? Bedanya adalah ketika yang di versi medsos, Mm-mm. FOMO versus medsos ini, karena juga kita tuh terlalu candu banget sama medsos. Hmm. Kita tuh melihat teman-teman kita yang udah, sebenarnya sih bisa dibilang FOMO di medsos itu kayak keirian kita terhadap kesenangan teman-teman kita atau orang lain gitu. Mhm. Oh, Karena juga kita melihat teman-teman kita nih yang udah lulus, misalnya kita belum, ya nggak sih, ngerasa benar-benar. down kan? Karena setiap story teman-teman lu isinya ucapan selamat, dikasih karangan bunga, ya kan? Iya, iya, iya. Ketika kita kumpul sama temen yang udah lulus, ditanyain mulai skripsi kapan, lulus kapan, udah sampai mana skripsinya, dan lainnya. Yang buat kita tuh down secara offline, pas lihat story nambah down lagi secara online Online, gitu. udah. Itu sih. Benar-benar. Kayak kesenjangan Banyak juga sih. kesenjangan sosial yang biasanya nggak gampang kelihatan kali ya. Jadi ya Iya, mau nggak mau jadi santapan rutin kita tiap hari aja gitu. Yang kayak lo bilang, iya, pagi media heeh. sosial, boker media sosial, makan media sosial, tidur Iya, juga media sosial. iya. Banyak lah kejadian hidup yang pasti pernah kita alamin.
terus akhirnya kita juga ngerasa iri secara pribadi dan juga mental down gitu loh. Kayak misalnya yang kayak tadi gitu kan, tentang skripsi. Terus pas lu udah lulus, ada lagi FOMO selanjutnya, misalnya udah lulus lihat teman-teman lu udah kerja, kita pengangguran. Terus Giliran ditanya kita kerja mulu sama teman atau sama saudara kita ditanya terus kan, iya benar. kapan kerja, kayak gitu. Giliran Banyak udah sih. kerja, giliran udah kerja ditanya kapan nikah. Ya, Giliran udah iya, nikah ditanya kapan punya anak. Punya anak iya. satu ditanya kapan punya anak dua. Mm-mm. Mm. Itu termasuk FOMO nggak sih? FOMO Iya, yang di termasuk jelas. sih kayaknya sih. Kalau kalau FOMO versus medsosnya itu berarti kayak kita ngelihat story temennya ada yang tunangan, Eh, ngelamar, nah tuh kayak gitu tuh. berarti Atau sebenarnya enggak apa? ya kayak gitulah. Berarti sebenarnya Apa-apa? kayak yang bisa terdampak sama si media sosial dan FOMO ini nggak cuma milenial doang dong ya? Kayak anak Iya, orang yang udah dewasa pun bisa, orang yang udah berumur pun bisa ya. bisa, bisa. Ya anggapan kita udah umur 30-an lah gitu kan. Terus. Termasuk kan lumayan tua ya jadinya ya. Heeh. Termasuk tua gitu kan. Terus misalnya ada kejadian pas kita lagi gendut, Anjir. lihat orang-orang post badannya berisi kan, atau enggak kurus gitu kan. Kalau cewek Eh, kan pinginnya kurus langsing heeh. gimana gitu. Terus. Sedangkan kita tuh lihatnya iri aja gitu gara-gara ngelihatnya ini orang kurus banget, ya berisi Hmm. banget, kitanya kurus kerempeng kayak tiang listrik atau enggak Aduh. kayak banget kayak bakpao kan kita gimana gitu ya. Eh, Itu kan terjadi pasti di umur-umur ya itu mah bukan di umur sih. Itu termasuk kayak dari faktor fisik kita gitu. heeh. Nah, itu kan faktor fisik kan nggak ngelihat umur kan. Bisa umur kita pas kecil, umur kita udah ABG, pas kita dewasa juga badan kita kalau misalnya seiring waktu kan berubah-ubah gitu. Hmm, hmm. Terus pasti ada aja keirian kita ngelihat orang-orang. Iya. Tapi kan sebenarnya nggak ada yang orang lain yang ngelakuin itu kan nggak salah kan? Nggak ada salah Nggak ya kan? salah, Nggak ada nggak salah kan? salah, Mereka kurus, nggak ada salah mereka lebih nggak berisi ada, badannya. nggak Yang, ada. yang salah berarti sebenarnya respon kita nggak sih terhadap apa yang Betul. dikasih sama si media sosial itu. Makanya gue balikin lagi media sosial yang ngatur tuh lu mau Wis. ngelihat apaan itu. Karena kalau gue kan tipe orang ya gue baru-baru ini jadinya males banget kan ngelihat media sosial, nggak tahu kenapa. Karena Oh gue nggak ya. tahu apa lagi yang mau dicari gitu. Eh, Kalau lu lihat explore pasti kucing semua exploran gue. itu gara-gara setiap kali ada kucing lo pencet kan, Li. Terus ya Iya, udah terus gue save. malah malah munculnya lebih banyak. Kalau lu lihat savean Instagram gue semuanya kucing. Gak ada cewek, gak ada barang-barang tuh, gak ada. Kucing semua. Oke oke. Oke. Lo mau merubah nasib lo kali. Mulai sekarang nih ya. Mulai sekarang kalau misalnya ada posan selain kucing, lu save Li. uh, Nah, lu lihat tuh setelah 2-3 hari. Gimana ya? Tapi nggak bisa loh. Itu pasti gue pengennya lihatnya kucing. Lihat barang mewah, barang bagus tuh gak bisa toh. Udah Gue amat harus yang lihat penting kucing. kucing ya. Sahabat deh. Oh ya, gue mau nanya Li. Gue mau nanya. Hmm. Nah, sekarang kan mungkin lo termasuk generasi milenial kali ya. Gue nggak tahu sih kayak batas generasi milenial X, Y, Z itu apa gitu. Terus Ya, gimana. gue juga gak tahu deh. Tapi intinya kan ya lu termasuk anak muda. Terus di masa sekarang ini kan banyak batu media-media sosial baru yang muncul gitu. Terus yang terakhir yang kayak yang kita tahu ada media sosial yang lagi bukan banget namanya Clubhouse. Terus ya banyak lah media sosial lain. Nah, Nah, respon lu kayak gimana
sama munculnya banyak media sosial yang terjadi akhir-akhir ini? Eh, lo tipe orang yang ya udah ada pilihan bodo amat gitu. Yang penting Iya, kayaknya gitu deh. lo tipe orang yang bodo amat. Gue ngelihat kayak gue ngelihat teman gue yang lagi rame make apa, lagi sering make apa, gue ikutin. Cuman kayak dulu kan kita zaman-zamannya lain kan. Bener. Terus lama-lama pindahnya ke WhatsApp. Nah, kayak gitu, gue kayak gitu tuh. Orang-orang pada pindah Instagram ke TikTok. Akhirnya gue bikin TikTok walaupun gue nggak upload apa-apa ya di TikTok. Ngeliat Di dong. Instagram pun gue nggak upload-upload kayak orang-orang gitu. Mm-mm. Gue sih cuma ngikutin doang. Cuman Oh. karena emang gue dari apa ya, kayak dari kuliah gitu, gue diambilnya manajemen pemasaran, gue kayak harus ngikutin. Nggak harus sih, cuman gue pengen aja ikutin tren yang sekarang kayak gimana sih gitu rasanya. Cuman rasa gue ya kayak gitu, kayaknya biasa aja. Biasa Ada aja. spesial-spesialnya. Hmm. Oh, menarik Kayaknya sih. intinya kan sama aja buat bersosialisasi. Iya benar. Dari yang deket ataupun dari yang jauh, selesai. Tinggal bentuknya aja yang beda ya. Ada yang suara, Iya, ada yang foto, ada yang iya. video. Heeh. Menarik sih. Itu kayak Kalau lu, itu secara nggak langsung kayak ini gak sih yang lo omongin, lo hmm, termasuk orang mungkin sebagian orang yang lo bisa tahu gitu gimana cara ngontrol perasaan fear of missing out. Iya gak sih? bisa, Nah, itu keren sih mungkin menurut ya, gue. Bener gak mungkin sih? ya. Gue gak tahu. Gak tahu sih, gak tahu sih, gak tahu. Gue mungkin gara-gara sadar gitu loh. Misalnya kayak gue melihat teman gue, misalnya gue udah kerja, gue melihat teman gue Mm-mm. belum kerja, gue nggak mau upload gitu. Oh, lu Gue nggak ngejaga. mau jadi bahan FOMO-nya dia gitu. Oh, jadi lu masih menghargai perasaan orang lain. Iya, ya menurut lu deh, gue tanya, lu belum selesai skripsi nih, gue tanya-tanyain melulu skripsi, gue juga nggak enak aja sebenarnya. Eh, bener-bener. Kalau kita tanya teman kita yang skripsi mulu, jadi kapan skripsinya jadi, gue kalau gue jadi ditanyain kayak gitu juga bete, makanya gue nggak mau. Hmm, karena lu nggak mau hal itu terjadi di lu juga nggak mau ngelakuin hal Iya, itu ke orang lain. heeh. Ah. Gue tuh santuy, nggak mau cari masalah. Tapi Li, kalau misalnya sama orang-orang yang nggak tahu diri tuh di luar sana misalnya, itu kan kita nggak bisa Heeh, ngontrol nih. heeh. Nah, menurut lu cara ngatasin kemungkinan kita ngerasa takut kehilangan sesuatu sama kondisi orang-orang kayak gitu gimana yang di luar sana? Gak usah lihat. Kita milih, kita bisa lihat atau enggak. Kayak gue bilang, gue maunya kucing, ya udah gue liatnya kucing. Kalau kita carinya orang kerja, ya udah orang kerja yang Keluarnya kita kerja lihat. sama. Iya, kayak gitu. Ya sebenarnya ya gue bilang tadi yang ngatur media sosial ya lu. Kalau Gitu. misalnya kita pengennya cukup, ya jatuhnya Cukup. pasti cukup ya. Jadi Iya. kayak batasin interaksi interaksi kita sama media sosial itu sendiri gak sih? Mm-mm. Hmm. Kalau gue lihat di sini, Li, ada yang namanya JOMO. Apa Jumu sih itu? apaan ya? Itu apaan sih? Gue yang nanya, gue yang bikin pertanyaan, gue yang nggak tahu. Apa itu JOMO, Li? Jumu tuh kebalikan setahu gue dari FOMO. Oh, Jadi, kebalikan jadi, dari FOMO. jadi itu kayak mencari bahagianya gitu lah. Kebahagiaan dan menghindari sesuatu yang nggak mau lu lihat gitu, nggak mau lu niin. Jadi sebenarnya eh, itu lebih kayak outputnya gak sih? Kalau FOMO outputnya adalah sedih atau negatif. Kalau JOMO outputnya positif. Benar gak? Iya, Kalau kayak gitu. iya, Oh, iya. Tapi nggak tahu juga ya. Kan gue bilang ada positif, ada negatif. mm-mm.
Nah mungkin kalau Jomo gue liatnya, Jomo tuh kayak, Jomo tuh apa sih? Harus gue cari kah? Gue cari dulu deh. Sama-sama OMO, berarti of missing out. F Kalau itu kan Jomo tuh fear. joy. Oh, berarti joy of missing out. Iya, Gila, gue baru tahu Jomo sih. adalah. Itu itu berarti gue tahu ya dulu tuh kayak media sosial udah intinya negatif, kayak gue sampai pernah dengar tuh waktu gue SMA, saking banyaknya kecanduannya kali ya, karena kan Hmm. media sosial tuh benar-benar baru keluar terus semua orang nyobain, terus Heeh. yang ada di omongan-omongan orang tuh, oke, media sosial itu mendekatkan yang jauh dan juga Iya. menjauhkan yang dekat. Aja. Iya. Itu sampai Iya. sampai sekarang selalu gue inget-inget terus tuh. Wah, berarti dari situ, nah terus dari situ tuh mulai keluar istilah-istilah kayak FOMO, fear of missing out. Nah, gue mulai tahu tuh. Tapi gue baru tahu kalau misalnya ternyata ada juga istilah kebalikannya, si joy of Iya. missing out gitu. Iya. Nah, menurut halosehat.com, Which, Jomo itu didefinisikan sebagai perasaan kepuasan diri di mana seseorang sudah merasa cukup dengan hidupnya, sehingga mereka merasa bebas dan lebih fokus pada hal-hal yang mereka senangi. Mereka yang menerapkan Jomo cenderung lebih tenang menjalani hidup tanpa takut melewatkan kesenangan bersama teman-teman. wow, gue baru tahu. Tapi ya menurut gue juga Jomo ada nggak baiknya juga sih, karena kita kan kalau kita terlalu senang atas aktivitas kita sendiri ya, Hmm. Ya. kita juga susah buat bersosialisasi nggak sih jadinya. Misalnya gue Hmm. circle-nya oman di teman-teman gue nih, teman-teman bultang doang nih, gitu kan. Iya. Lama-lama kita juga jadi gak bisa komunikasi. Maksud gue bisa sih, maksudnya kayak nggak pandai bersosialisasi dengan grup yang lain gitu, dengan orang lain. Tapi kan ini konteksnya online, Li. Iya ya, ya Emangnya, udah. emang enggak, gue pengen nanya aja. Gue pengen nanya aja. Eh, emangnya kalau misalnya, bentar. Ada nggak sih hubungannya dengan eh, kepandaian atau ya kepandaian kita pakai media sosial sama kemampuan kita bersosialisasi di dunia nyata? Misalnya nih, Gimana gimana? gue nggak pakai media sosial, gue bodo amat sama Iya, media sosial. yes yes yes. Apa emang artinya gue antisosial? Enggak, Oke, enggak. Terus ya berarti sebenarnya eh, negatif dari Jomo ini nggak ada dong. gimana ya? Kalau misalnya kita udah putusin buat ngejauhin media sosial nih, Ya, ya. buat cari kesenangan kita sendiri. Heeh. Akhirnya kita nggak tahu dunia luar tuh kayak gimana nggak sih? Nggak tahu apa yang lagi tren, apa yang lagi dibicarain teman-teman. Lu pernah nggak sih, Oh, misalnya kayak lu akhirnya pas ngumpul sama teman-teman, terus mereka pada buka HP, nunjukin sesuatu, terus ngebahas yang tren, terus lu nggak tahu kayaknya sering sih. kayak gitu. Oh iya iya, oh iya. Berarti gue lagi terpapar sama negatifnya nih, Li. Lu sebenarnya lagi jomo, misalnya nih, Iya iya. kayak misalnya eh lu nih kayak tadi nih, gue ngechat dari Sabtu, lu balesnya Senin. Aduh, jangan dibuka gitu dong. Lu tuh jomo akan aktivitas lu yang offline itu kan. Lu lagi Mungkin. bahagia, kumpul kumpul sama keluarga, terus ngeberesin rumah segala macam. Akhirnya lu nggak punya waktu buat ngelihat medsos lu. Bener sih. Tuh. Ya Dan udah. akhirnya lu nggak tahu, lu akhirnya lupa akan kerjaan lu yang harusnya lu kerjain, atau lu lupa akan apa sih lagi berita apa sih yang lagi ini. Lu Iya aja iya. baca baca curah hujan bakalan tinggi di tanggal segini, lu cuma lihat judulnya doang kan.
Kayak gitu. Jadi Asem. lu nggak tahu apa-apa. Ya Nah itu udah, JOMO. ya udah. Ini kan podcastnya kan akhirnya jalan nih. Iya iya, I know, I know. Kayak gitu. Gue di musim list mulai saat ini. Nah kayak gitu tuh. Misalnya gue Oke. nggak balas chat lu lama, gara-gara gue lagi baca buku. Nah itu Hmm, termasuknya JOMO nggak sih? bener sih. Itu nggak baik atau baik nih kita juga nggak tahu. Makanya gue bilang ada positif, ada Ada juga. negatifnya. Ya udah. Ini contohnya real banget ya. Contohnya real banget ya kayaknya. Oh berarti berarti ada orang lain yang harusnya lebih 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 terdampak lagi nggak sih sama kalau emang mereka lagi jomo? Kayak menurut gue, Maksudnya, misalnya nih, tadi kan yang lu ceritain itu berbahaya kalau misalnya lu ketinggalan hal-hal penting yang bisa jadi hal penting tersebut merupakan bahan pembicaraan lu sama lawan bicara lu. Misalnya lu lagi kumpul sama orang lain, nyata eh, lu ketinggalan informasi dan lu kehilangan apa ya, kehilangan pikiran ini orang ngomongin apa sih? Itu kan sebenarnya negatif kan kalau misalnya dalam use eh, case ya tadi lu jelasin. eh, Nah, menurut gue ada orang lain yang lebih terdampak lagi, Lih, selain kita-kita ini. mm, Kayak misalnya nih, lu kerja di dunia hiburan. mm, Terus itu jadi hal yang buruk gak sih kalau misalnya lu nggak tahu berita yang lagi hot. Bahkan misalnya yeah, lu ada jadwal live nih, live sama misalnya followers lu sore atau siang deh. mm, Nah, mm, terus pagi-paginya pagi-paginya itu ada berita sesuatu. mm, Terus lu ditanya sama followers lu waktu lagi live, itu kan mm. bisa jadi presiden buruk banget gak sih kalau misalnya lu nggak tahu sesuatu apa yang terjadi di dunia meskipun itu baru terjadi beberapa jam yang lalu gitu. Hmm, kalau gue dalam kasus yang terakhir ya toh, Hmm. gue kayak followers gue tahu gue gitu. Oke. Kalau misalnya gue tahu, kalau misalnya gue orang terkenal ya, Hmm. misalnya gue lagi live di IG yang nonton 900 gitu kan. Hmm. Habis itu ada yang nanya, terus gue gak tahu gitu kan. Ya gue bilang aja gue nggak peduli. Iya nggak sih? Iya Kayak, sih. karena itu bukan job gue tahu harus tahu apapun gitu. Oh. Kecuali yang kayak kasus lu sebelumnya tadi yang di TV, di hiburan. Hmm. Kalau lu jadi kreatif, iya, lu harus ngelihat apa aja nih berita-berita yang lagi hot gitu. Hmm. Kalau gue yang jadi artisnya kan gue punya pekerjaan gue sendiri. Kalau misalnya gue penyanyi ya gue nyanyi. Ngapain gue Hmm. ngeliatin berita orang nikah akhirnya cerai kayak gitu kan Iya, iya. lain gitu. Benar. Berarti lebih apa ya? Yang gue ceritain tadi berarti lebih spesifik ya use case-nya. Nggak kayak Iya, FOMO yang hampir ngaruh ke semua orang ya. Kalau JOMO ini negatifnya lebih ke kalangan orang yang kecil gitu ya. iya. Kalau JOMO tuh menurut gue kayak orang tuh udah mulai belajar buat nggak peduli dengan hal yang nggak penting juga gitu. Hmm, oke. Bagusnya juga di situ sih. Jadi kita misalnya kita kan nggak peduli juga ya orang mau nikah kapan gitu kan. Misalnya Hmm, artis-artis mau nikah kita juga nggak peduli gitu. iya. Jadi ya buat apa gue tahu. Ya udah akhirnya gue nggak peduli apa segala macam yang kayak gitu-gitu. Iya. Misalnya kecuali yang penting kayak nikahan apa mau nikahan teman kita gitu, Hmm. kita ucapin selamat ya gitu. Jadi menurut lo JOMO ini positif overall? Overall cuma positif. Overall JOMO positif. Oke, karena positif. Gimana caranya kita menerapkan si JOMO ini? Ya kayak kayak lu tuh. Kok gua lagi contohnya? Yaudah gimana? Iyalah, Gimana? Coba ya gimana? lu lakuin apa yang lu suka kan. Cari kegiatan yang menjauhkan lu sama medsos.
Beres-beres rumah emang lu sambil buka HP gitu? Lu ngangkat galon, megang HP? Aduh kotor. Enggak mungkin kan? Iya. Gitu. Atur jam medsos lu gitu. Oke. Atau enggak yang seperlunya lu buka medsos, misalnya kayak Instagram gitu kan. Kita bisa aja nih berjam-jam buka Instagram. Cuman kalau gue melihatnya ngomong sekilas, scroll bawah dikit, habis itu lihat story teman dikit, udah selesai. Terus sudah dapat foto kucing yang bagus, Foto terus kucing lu save, terus lu save. udah selesai. Atau enggak gue screenshot jadi paper, tiap 2 hari ganti, 3 hari Sumpah, ganti. sumpah. Kayak gitu gue. Tapi lu punya kucing gak sih? Enggak. Oke, terus kenapa lu bisa suka kucing anjir? Gak tahu dari dulu suka kucing, cuman gimana ya, gue tiap ada kucing liar pun suka gue gitu. Apa? Suka banget gitu, Suka apa? suka Apa? aja, suka gue manggil kayak Oh, gitu, meong gitu. meong meong kayak gitu. Terus lu ajak masuk ke rumah Kalau nggak? Lu ajak masuk ke rumah? Ya udah langsung to the point aja lah ya. Kayak kita udah agak iya, panjang. Kalau menurut gue, mungkin yang kayaknya gue lakuin tuh rencanain sesuatu, rencanain satu, plan something. Karena menurut gue itu paling penting. Kalau misalnya kita nggak ngerencanain sesuatu, jatuhnya kita akan tubuh kita akan secara default balik ke mode di mana kita akan ngelakuin hal yang paling gampang dan ada di dekat kita gitu. Kayak misalnya paling gampang dan dekat kita adalah ya udah buka HP, buka media sosial, oke, ngabisin waktu. Nah, biar kita nggak jadi kayak gitu, kita harus ngerencanain sesuatu. Itu menurut gue yang paling penting. Terus yang kedua tuh membahagiakan diri sendiri itu lebih penting daripada sekadar terlihat bahagia di depan orang lain. Karena gue nggak tahu sih nih, gue beberapa kali dengar cerita dari teman-teman gue waktu kuliah. Beberapa kali kita misalnya lagi makan nih terus sambil ngobrol. Yang gue lihat adalah mereka yang bahagia di media sosial belum tentu mereka bahagia di dunia nyata, dan itu mereka omongin sendiri gitu, mereka state sendiri. iya, Nah iya. dari situ tuh gue bisa menilai, oh ketika orang lain yang kelihatan bahagia di media sosial aja ternyata nggak bahagia, buat apa gue kelihatan pura-pura bahagia gitu. Mending gue beneran bahagia daripada gue pura-pura kelihatan bahagia gitu. Tuh. Terus yang terakhir, apa ya, another source of fear of missing out menurut gue adalah iri. Jadi kalau misalnya lo masih iri sama yang orang lain kerjain, berarti lo belum cukup membuat apa yang lo lakuin itu punya arti gitu, terutama arti buat kebahagiaan lo. Gitu. Jadi ya menurut gue itu sih yang harus dilakuin. Harus bersyukur apa yang lu dapat. Betul, betul. Jadi awalnya adalah ngerencanain sesuatu, terus membuat diri lo lebih bahagia beneran daripada sekadar terlihat bahagia. Dan kalau misalnya lo udah membuat diri lo bahagia, lo harus membuat apa yang lo lakukan itu punya arti, terutama buat kebahagiaan lo di masa yang akan datang. Gitu. Sebenarnya terapin JOMO itu kayak lu cara ngatasin FOMO nggak sih? Iya benar banget sih. Jadi Di kayak film gitu kan? bener. Ya udah gue Dari aja lu deh. tuh, Dari gue, diri lo lebih berharga daripada sekadar status online media. Oke, itu penutup dari gue. Oke, jadi sekian aja podcast dari kita tentang ketagihan media sosial. Semoga bermanfaat buat kehidupan kalian semua. Dan see you in the next episode.